Oke. Nah, jadi sebelum kita ke sesi talk show-nya nih, aku mau sapa dulu. Jadi kita sudah kehadiran 3 orang product manager dari Telkom, teman-teman. Rame banget hari ini, aku happy banget. Di sini ada Mbak Tania, ada Mas Widi, ada Mas Rifki juga yang aku mau sapa satu-satu dulu. Mungkin dari Mbak Tania dulu, apa kabar Mbak Tania? Halo, baik-baik. Baik ya Mbak Tania ya. Oke. Next-nya dari Mas Rifki, udah standby belum Mas Rifki? Ya, sudah. Oke, kabarnya gimana Mas? Baik juga nggak? Alhamdulillah. Salam kenal ya semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, salam kenal juga nih buat Mas Rifki. Next, yang terakhir speakernya dari PM juga ada Mas Widi. Halo, Ya, halo Mas Widi, selamat malam. ya, selamat malam. Salam kenal ya semuanya ya. Oke, salam kenal juga Mas Widi. Nah, teman-teman, berarti ketiga speaker kita udah standby ya di sini, udah ready juga untuk sesi talk show ini. Terus tadi Happy juga sempat mention, jadi kita ada product challenge juga untuk bantu teman-teman fasilitasin untuk create portfolio seperti itu ya. Jadi nanti di sesi sebelum Q&A, nanti dari Mbak Tania akan ngejelasin case study dan assignment-nya seperti apa. Dan product challenge ini juga berhadiah ya teman-teman. Jadi so, jangan lupa stay sampai akhir ya. Terus aku mau reminder juga nih untuk teman-teman yang belum submit CV-nya, karena again ini adalah career talk show, jadi teman-teman ini bisa salah satu path untuk your opportunity untuk Manapa bisa bergabung dengan Telkom dan CV-nya nanti dilirik ya sama recruiter Telkom gitu. Terus bisa gabung juga nih sama timnya Mbak Tania, Mas Widi ataupun Mas Rifki kayak gitu. Jadi jangan lupa ya di submit CV-nya di link registration-nya. Gitu, oke deh. Kalau gitu mungkin di awal ini kita kenal-kenalan dulu kali ya. Mungkin lebih baik nih kalau orangnya langsung nih yang bercerita tentang experience-nya atau pengalamannya. Mungkin aku mau start dari Mas Rifki dulu. Mungkin Mas Rifki bisa berbagi nggak ya ke kita untuk ya mungkin bisa kenalin tentang dirinya atau bercerita mengenai experience-nya awal-awal mula bergabung sebagai PM di Telkom tuh perjalanan karirnya seperti apa sih Kak Mas Rifki? Boleh cerita dong ke kita semua. Oke, terima kasih Mbak Surah. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Fahmi Ilman. Saat ini saya diamanahkan di Telkom di project salah satu lead PM dan technical leader di sisi platform My Pertamina, gitu ya. Jadi teman-teman mungkin eh, yang perlu tahu My Pertamina kita saat ini itu ada ya Telkom juga yang mengerjakan gitu ya. Dan case ini kita mengerjakan 2 project My Pertamina for Loyalty dan subsidi tepat yang nantinya di bulan Maret itu sudah di take over oleh Telkom semuanya terhadap subsidi. Nah, itu case yang sekarang saya pegang. Tapi kalau bicara bagaimana saya bisa sampai ke My Pertamina ini, mungkin saya dari Telkom itu sejak tahun 2011 gitu ya. Yang awalnya itu role saya itu adalah developer, terus setelah itu jadi PM, tech lead juga pernah gitu ya. Dan saat ini alhamdulillah diamanahkan menjadi PM dan tech lead di My Pertamina gitu ya. Dan sekarang secara tim kita sudah sekitar 80 lebih orang untuk My Pertamina subsidi dan My Pertamina loyalty. Mungkin itu sih Mbak Surah perkenalan dari saya. Oke. Thank you Mas Rifki untuk perkenalannya. Next ke siapa lagi nih? Mungkin ke Mas Widi dulu kali ya. Mas Widi bisa Ya, boleh. cerita-cerita juga nih tentang dirinya. Ya, oke ya. Perkenalkan ya. Jadi nama saya Widiti Cahyo ya. Jadi saya kebetulan baru 1 tahun ya di Telkom ini dan diamanahi untuk menghandle produk yang sifatnya digitisasi ya gitu di Telkom. Jadi ada namanya product maintenance go beyond. Jadi kita intinya memprovide teman-teman account manager ya untuk bisa berjualan layanan-layanan yang ada di Telkom gitu ya. Nah mungkin singkat cerita ya bisa masuk Telkom itu sebelumnya gimana gitu ya. Nah mungkin kebetulan saya udah pernah beberapa kali ya di startup ya. Jadi udah pindah-pindah di beberapa industri ya. Pernah di EdTech, Education Technology, terus pernah di FinTech juga, pernah di Hospitality juga, dan pernah di investment juga ya.
salah satu investment di startup gitu ya. Nah di situ saya ya pindah ke Telkom ya, dan melihat berbagai banyak peluang ya yang ada di Telkom ya di situ ya. Dan Telkom ternyata mungkin kalau dari teman-teman melihat Telkom tuh jualnya IndiHome gitu ya. Sebenarnya tidak itu aja gitu. Ya jadi kita banyak ya, Telkom tuh terus berkembang ya. Sebenarnya banyak industri yang kita coba raih gitu ya, coba peluangnya banyak lah di situ gitu. Jadi silakan teman-teman yang tertarik untuk jadi PM Telkom, silakan bisa bergabung. Paling itu dari saya Mbak Syura. Oke, oke, Mas Widi, cukup panjang ya perjalanannya tadi dari berbagai startup, fintech juga, terus finally ke Telkom, kayak gitu. Terus next, kalau Mbak Tania, boleh kenalan dulu Mbak sama kita semua di sini. Oke, selamat malam semua. Panggilnya Tani aja, nggak pakai Mbak juga nggak apa-apa. Jadi kalau tadi dua sebelum aku terlihat formal-formal, kalau aku sekarang posisinya jadi Digital Product Manager di Agri, yang mungkin nanti salah satu produk kami yang masih baru akan jadi challenge-nya teman-teman. Jadi Agri itu apa? Intinya kami itu concern sama ketahanan pangan di Indonesia. Jadi Agri lahir, kita jadi jembatan digitalisasi. Salah satu yang kita kerjakan adalah monitoring. Jadi tujuannya kita membantu petani, peternak, dan juga pelaku di perikanan, ada pembudidaya, ada nelayan. Jadi kurang lebih teman-teman yang ada di sektor itu kita bantu buat monitoring pencatatan. Dan hal itu nanti kalau dikumpulin kita bantu buat bargaining di bank. Jadi at the end mereka bisa lebih mudah mendapatkan modal. Karena kan kalau perbankan maunya bisa ngeliat future ya. Nah, salah satu kerjaannya Agri itu sih. Terus kenapa aku bisa terdampar di Telkom? Jadi kalau ini sebenarnya kalau ujian aku nemenin teman sebenarnya. Jadi nemenin teman, daftar juga sudah last minute, udah tinggal sejam 2 jam. Terus kalau misalnya dibilang beruntung mungkin enggak juga karena sebelumnya sebenarnya aku sempat ambil bootcamp. Jadi ya mungkin beberapa kali ambil bootcamp yang memang sebenarnya pengen PM tapi nggak tahu kalau ternyata rezekinya di Telkom. Paling yang bisa aku sampaikan intronya itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you juga Mbak Tania. Oh, berarti ternyata tadi ya, mungkin salah satu produk yang cukup terkenal tadi IndiHome ya, yang disebut sama Mas Widi. Ternyata di Telkom itu beda-beda ya, ada Pertamina, ada Gripedia, atau tadi ada yang dihandle juga sama Mas Widi, kayak gitu. Nah, aku penasaran nih, berarti kalau misalnya kita diterima nih sebagai PM di Telkom, apakah nanti produk-produk yang akan kita kelola nantinya, kita sendiri yang pilih, atau itu biasanya dipilihkan? Mungkin aku tanya ke Mas Rifki gimana? Oke, jadi kalau di Telkom ini kita ada satu chapter gitu ya, namanya DPM gitu. Jadi memang yang ngelola talent-talent terhadap PM gitu. Jadi memang biasanya sih kalau nggak tahu ya aku ke Mbak Tani atau Mas Widi seperti apa. Kalau saya dapatnya mandat ya jatuhnya gitu. Jadi memang produk Telkom itu cukup banyak banget gitu. Jadi contohnya tadi Mas Widi itu produk internal Telkom gitu, melakukan digitasi gitu kan. Terus kayak Mbak Tadia juga posisinya sama gitu ya, produk-produk yang memang satu produk Telkom gitu. Mungkin saya sendiri yang menghandle produk namanya Pertamina gitu, tapi memang kita dapatnya government mandat gitu ya. Jadi memang B2B IT itu adalah salah satu portofolionya Telkom gitu. Itu biasanya kita di-assign gitu ya terhadap beberapa project yang memang sudah ada di Telkom gitu, kita di-assign gitu biasanya, terus nanti akhirnya kita langsung nyemplung lah gitu ke project-project itu gitu. Jadi memang ya cukup challenging sih gitu ya terhadap ini gitu, produk-produk yang biasanya diamanahkan ke kita gitu. Gitu. Mungkin Mas Widya atau Mbak Tania mau nambahin, silakan ya. Iya, paling saya nambahin dikit ya. Ya betul ya yang disampaikan Mas Rifki. Jadi ya contoh saya masuk Telkom. Pertama kita masuk ke chapter dulu ya. Jadi chapter itu yang ada chapter Digital Product Manager. Jadi nanti yang mereka akan
melihat ya potensi mana aja nih yang tepat untuk dimasukkan ke suatu trap tertentu gitu kan. Dan melihat kebutuhan juga nih di setiap trap gitu ya. Jadi kita modelnya trap gitu sih. Jadi trapnya ya mungkin kalau teman-teman lihat mungkin kalau di kayak startup ya, katakanlah misalnya di Traveloka misalnya. Kalau trap itu kan mungkin kayak perbedaannya trapnya itu terbagi kayak flight, terus train dan lain sebagainya gitu ya, dan trap payment dan lain sebagainya. Tapi kalau di Telkom sendiri trapnya itu seperti mungkin ya ibaratnya seperti kayak satu perusahaan berbeda gitu ya. Tapi semuanya di bawah Telkom gitu. Nah, itu nanti dari chapter itu yang akan mendelegasikan lah gitu ya, memberi mandat ke product manajernya. Oh ini ada bisa masuk ke trap ini gitu ya, menghandle squad ini, produk ini seperti itu sih. Oke, oke. Berarti emang bukan kalau misal nih salah satu partisipan di sini terima nih as a PM di Telkom, bukan kita yang pilih ya, tapi kita desain. That's why teman-teman nanti harus ready ya, mau desainnya ke produk apa, seperti itu. Oke deh, terus nih aku masih penasaran nih tentang pengalaman Mbak Tania, Mas Widi, dan Mas Rifki. Kira-kira ada nggak ya yang backgroundnya tuh jauh banget dari product manager? Maksudnya mungkin dulu kuliahnya di bidang A, tiba-tiba jadi PM. Ada nggak ya yang pengen share experience-nya? Apakah di sini emang dari tech semua backgroundnya atau ada yang emang beda banget? Ada nggak? Tech Ya, semua mungkin ya? aku share sedikit ya terkait ini ya. Jadi sebenarnya kalau di My Pertamina itu kalau saya backgroundnya memang sebenarnya teknik informatika, based on sebenarnya programmer sih sebenarnya dulu itu gitu ya. Dan memang kalau PM itu sebenarnya eh, aku bisa membuktikan itu bisa dari background manapun gitu karena aku udah punya tim gitu ya, 7 PO gitu ya, product owner yang membantu saya di My Pertamina itu backgroundnya bermacam-macam gitu. Ada yang dari background akuntansi, ada background dari kemarin dari ada DKV gitu ya, bermacam-macam gitu. Dan secara knowledge-nya dan sebagainya itu pasti ada ilmunya bermanfaat di PM karena PM itu biasanya secara knowledge itu harusnya luas gitu ya, luas tapi kadang-kadang juga nggak harus dalam-dalam banget gitu. Jadi beberapa case terhadap uh, experience mereka yang sebenarnya mereka sudah lakukan sebelumnya itu pasti bermanfaat di sisi PM gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau aku sih melihat dari tim yang sekarang gitu, itu dari background manapun gitu, asalkan memiliki attitude yang bagus gitu ya, first learning gitu, posisinya pasti bisa jadi PM di Telkom. Oke, oke. Berarti Mas Rifki ini backgroundnya masih di tech ya, di information and technology tadi. Tapi ya beberapa timnya tadi product owner-nya dari berbagai background ya, ada yang akuntansi juga. Bahkan yang penting ya berarti PM itu sesuatu yang benar-benar teman-teman bisa pelajari. Karena itu buktinya di tim Mas Rifki sendiri banyak ya yang dari non-tech. Kalau Mbak Tania gimana nih Mbak Tania? Apakah Mbak Tania dari tech juga atau dari non-tech Mbak Tania? Kalau aku S1-nya memang software engineer gitu. Oh, Tapi oke. basically bisa ngoding tapi tidak terlalu menjiwai. Itulah sebabnya pas kerja justru pindah ke telco. Jadi network akhirnya. Terus sempat kuliah lagi, malah ujung-ujung ke finance, bantuin audit. Nah, jadi ceritanya balik ke Telkom ini mungkin tobat kali ya. Jadi balik lagi ke jalurnya, ketek lagi, untung ada rezekinya, jadi masuklah. Gitu ceritanya. Tapi ada sih sebenarnya waktu aku pertama kali desain ke Telkom, aku dapat produk itu lucu banget. Produknya tentang ikan-ikanan, di mana pas masuk aku roaming total, tapi ada temanku sesama PM, dia ternyata jurusan perikanan gitu. Dan kalau PM itu kan nggak selalu harus tahu tech ya, kadang juga harus tahu user, tahu bisnis. Justru temanku itu tahu user, tahu bisnis. Jadi jatuhnya kita ya udahlah saling mengaku. Kamu kurangnya di mana, aku kurangnya di mana, kita ngelengkapin satu sama lain. Justru jadi kolaborasi sih di situ sebenarnya. Jadi nggak masalah jurusan apapun, asal yakin gitu. Yakin bisa, yakin mau belajar gitu. Yakin. Itu untungnya kita ada chapter DPM sih ya. Jadi kita ada satu chapter yang memang sebenarnya yang menaungi untuk membantu kita saling kolaborasi gitu ya. Jadi
knowledge apapun itu kita biasanya sharing gitu ya, sehingga nanti apapun kelebihan atau kekurangan itu kita bisa saling nutupin sih gitu. Jadi don't worry lah kalau di Telkom ini pasti banyak belajar. Tidak ada yang paling pintar, nggak ada yang itu sih. Oke, oke, oke. Berarti di Telkom apapun backgroundnya, as long as teman-teman punya skill, punya kompetensi tadi terbuka ya Telkom kayak gitu. Nah, kalau Mas Widi sendiri jangan backgroundnya juga IT juga nih Mas, apa software engineer juga? Ya, sebenarnya kebetulan sama sih ya. Saya di Teknik Informatika dulu S1-nya. Sebenarnya ini ya mungkin dulu juga sebelum jadi PM juga kan sempat jadi sistem analis. Nah, nah tapi sebenarnya gini ya, teman-teman untuk yang bukan tech ya, itu nggak perlu takut sih gitu. Sebenarnya role product manager tuh sebenarnya seperti ibaratnya generalis ya. Jadi kita tuh harus ibaratnya ya kita mengerti di sisi finance tapi tidak dalam. Kita mengerti di sisi tech tapi tidak dalam gitu ya. Intinya kita bukan spesialisnya gitu. Seperti yang Mbak Tania dan Mas Rifki sampaikan tadi gitu. Jadi bagaimana kita bisa kita punya tim ya misalnya dari berbagai background ya, accounting atau mungkin operation atau mungkin desainer dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa memperkuat ini sih kemampuan masing-masing gitu ya. Jadi kemampuan masing-masing kita jadikan satu gitu. Jadi kita bukan PM itu artinya jago tech atau jago apa gitu. Tidak gitu, karena product manager itu sebenarnya itu ya generasi kayak di tengah-tengahnya lah, tengah-tengah antara berbagai hal ya gitu ya. Seperti itu sih Mbak Syura. Oke, oke. Nah, teman-teman kebetulan banget nih tiga-tiga speaker kita backgroundnya IT semua, software engineer semua, tapi don't worry ya, tadi dari cerita-ceritanya dan dari beberapa PM yang sudah kenal juga banyak buat kok yang dari non-tech, dan ya opportunity itu selalu ada kayak gitu. Terus nih, Mas Widi, Mas Rifki, Mbak Tania juga, jadi kan di sini nih, mostly teman-teman ingin dapat gambaran nih dari Mbak dan Mas yang udah berkecimpung langsung di Telkom. Kira-kira nih Telkom itu mencari kandidat dengan karakter seperti apa sih? Mungkin aku start dari soft skill dulu kali ya, nanti baru kita bicara kompetisi lainnya. Kira-kira nih kalau nanti Mas Widi, Mas Rifki ataupun Mbak Tania mau hire timnya, cenderungnya pengen hire-nya orang yang seperti apa sih? Senangnya sama coworkers yang seperti apa sih? Mungkin Mbak Tania boleh sharing dari Mbak Tania dulu, Mbak Tania. Oke, mungkin aku coba satu dulu ya. Kalau aku di top priority, aku suka orang yang komunikatif. Tapi bukan komunikatif yang bawel ya, komunikatif yang dia itu kalau ada sesuatu yang terjadi dia bilang gitu. Bukan aku taunya telat. Jadi tipe-tipe orang yang bisa jadi dia udah tahu nih ini bakal jadi kayak gini, ini bakal kejadian apa, dia udah bisa ngitung sebenarnya. Atau sebenarnya kita kan sebenarnya kalau kerja tuh nggak murni kerja ya. Kadang ada mood terganggu karena keluarga, karena kerjaan. Aku tipe orang yang kalau ada tim, aku pengen timku bilang, Mbak aku mungkin agak oleng atau kenapa karena ada ini ya. Nah aku lebih suka yang kayak gitu sih. Jadi kalau bisa aku cari orang yang berusaha menyeimbangkan pekerjaan dan keluarganya dengan cara communicate ke aku gitu tentang pekerjaan, tentang keluarganya kalau dia bersedia gitu. Paling dari aku itu sih top priority-nya. Oke, berarti tadi kita udah dapat tuh ya kuncinya communications. Berarti benar banget sih ya Mbak ya. Jadi apapun yang terjadi, yang penting dikomunikasikan karena kita juga nggak bisa kan baca pikiran orang lain seperti itu. Jadi banget sih Mbak Tania. Kalau dari Mas Rifki apa nih Mas Rifki yang paling di value banget dari calon timnya nih nantinya? Oke, kalau aku dua hal yang paling top priority. Yang pertama, attitude is everything gitu ya. Jadi bagaimana kita bersikap di dalam dunia kerja itu yang paling utama kalau menurutku. Yang kedua itu sebenarnya aku berharap ada tim itu ada sense of belonging gitu ya. Jadi setiap ada pekerjaan dia itu tanggung jawab gitu ya. Seakan-akan dia itu merasa memiliki gitu ya.
gitu. Jadi dalam satu produk gitu, ya seakan meskipun misalnya dalam satu case ini aku produknya Pertamina, sebenarnya itu adalah stakeholder-nya adalah Pertamina gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak merasa memiliki produk itu gitu. Jadi kalau biasanya kalau misalnya secara itu bagus, terus ada sense of belonging gitu, merasa memiliki gitu ya, merasa bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan gitu ya. Itu biasanya beberapa hal-hal yang baik itu pasti akan mengikuti gitu ya. Pasti akan memberikan sesuatu yang lebih dari 100%, secara tanggung jawabnya pasti juga bagus, amanahnya pasti juga bagus gitu ya. Dan kemauan untuk belajar dan inovatifnya itu bagus gitu, karena di sisi kami itu memang di Telkom itu banyak banyak banget ya dinamikanya gitu ya. Jadi kita perlu kadang tidak harus harus kita bersikap inovatif gitu ya, posisinya gitu ya, harus harus kalau misalnya ada suatu blocker, kita harus bagaimana kita bisa menyelesaikan blocker itu secara cepat gitu ya. Itu kalau posisinya kalau sekarang itu kalau tidak memiliki rasa tanggung jawab, self belonging sama attitude yang bagus akan sangat susah sih. Jadi dua itu sih, self belonging, rasa tanggung jawab, rasa memiliki, sama attitude is everything, sikap gitu ya saat dia bekerja. Wow, oke Mas Rifki. Jadi ya teman-teman itu tadi ya beberapa attitude atau etos kerja yang udah di-mention sama Mas Rifki. Jadi itu nanti bakal kelihatan kok ketika teman-teman di interview ataupun ketika berhadapan langsung. Jadi kalau teman-teman udah punya mindset seperti itu juga akan terlihat nanti ketika sesi hiring prosesnya. Tadi ya ada responsibility, terus punya sense of belonging yang tinggi juga dan amanah, bertanggung jawab ya. Catat ya teman-teman untuk ya jadi mindset untuk bekerja lah seperti itu. Nah dari Mas Widi, apa nih Mas Widi, menurut Mas Widi yang paling penting dari segi karakter seorang PM, menurut Mas Widi itu apa? Ya, menurut saya sebenarnya setuju ya sama Mbak Tania, Mas Rifki ya, tapi mungkin nambahin ya. Ya kalau dari saya sih ini ya, komunikasi itu ya salah satu yang sangat penting ya. Jadi karena PM itu kan mungkin ibarat sebagai jembatan bagi stakeholder, bagi user, bagi apa namanya, bagi berbagai pihak ya, termasuk tim juga ya, tim dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nah, itu komunikasi itu sangat penting sih gitu. Jadi bagaimana kita ada suatu hal yang isu yang terjadi atau suatu peluang yang terjadi gitu. Nah, mungkin juga yang perlu ditambah ya. Jadi teman-teman juga perlu bisa punya mindset di sisi data driven juga ya gitu. Karena data driven ini tuh pasti ngaruh banget ya ke ke produk yang akan nanti dihandle gitu. Contohnya bagaimana kita bisa mengukur kesuksesan produk yang kita buat ini gitu kan. Kalau kita aja tidak melihat datanya sama sekali gitu, seperti itu gitu. Dan mungkin tambahan lagi ya, kita bisa mempunyai empati ya teman-teman ya. Empati itu penting gitu. Empati itu bisa ke user, bisa ke stakeholder gitu. Jadi bagaimana kita bisa memiliki empati gitu, kita bisa understand pain point-nya mereka gitu ya. Pain point yang mereka alami gitu kan. Terus juga jadi dari situ, dari empati itu kita PM itu kan sebenarnya fungsinya sebagai problem solver ya gitu. Pain point itu kita harus pecahkan, bisa kita solve gitu. Nah itu sih, jadi menurut saya itu salah satu hal yang penting ya teman-teman. Oke, berarti ada tambahannya tadi dari Mas Widi untuk data driven mindset dan juga tadi untuk punya empati karena teman-teman akan solve problem dari user, so kita harus ngerti nih problems mereka tuh apa aja. Dengan empati yang kita punya tadi bisa ngerasain ya apa yang dirasakan pain dari user kita kayak gitu. Oke, menarik banget untuk jawabannya Mas Widi, Mas Rifki, dan Mbak Tania. Next nih ya, mungkin salah satu yang jadi keresahan juga nih. Jadi mungkin banyak orang-orang yang pengen jadi PM, dan sebenarnya mungkin mereka udah cukup belajar nih, cukup punya ilmu, cuman untuk misal
teman-teman ini mungkin baru fresh graduate atau belum banyak experience di bidang PM-nya atau baru mau switch career ke PM. Nah, tips and triknya nih kalau untuk candidates yang seperti ini, background atau latar belakang, kira-kira hal apa aja yang bisa diusahakan atau apa sih yang perlu kita informasikan nih ke Telkom kalau kayak kita eligible kok untuk join as a PM dengan background yang minim seperti itu. Kira-kira apa ya nanti hard skill yang akan di value sama PM-nya nanti. Nah, tadi udah bicara soft skill, sekarang aku mau bicara lebih ke hard skill yang mungkin lebih spesifik untuk orang-orang yang dari non PM atau minim experience sebelumnya gitu. Dari Mbak Tania mungkin Mbak Tania. Oke, mungkin kalau untuk meyakinkan Telkom, pada zamannya kebetulan aku direkrut pertama buat angkatan PM tuh 2000, lupa deh, sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu lah gitu. Ya 2 tahun lalu. Jadi aku kebetulan angkatan pertama buat PM, UI UX sama data science atau data analis. Jadi memang kalau perbandingan sebelumnya pasti nggak ada gitu kan buat recruiter. Tapi waktu itu kalau aku garis bawahi, recruiter ini cari tahu seberapa niat aku buat usaha gitu. Walaupun aku memang Pak mohon maaf saya masih taunya kurang banyak nih gitu. Tapi untuk daily, kebetulan aku dulu pernah sempat ambil bootcamp, which is Apiari sekarang punya juga. Apiari juga punya komunitas sama, itu juga dulu aku punya modal seperti itu. Jadi aku state ke recruiter, aku punya portofolionya tuh memang belum banyak, tapi dulu aku pernah buat mini project seperti ini. Terus aku juga paham beberapa tools, aku juga sempat ada project kolaborasi sama UI UX gitu. Terus dengan background aku sempat audit, aku bilang, ya kalau sama data saya nggak masalah gitu, mungkin nanti di-upgrade aja tools-toolsnya apa gitu. Jadi mungkin di awal dengan kita jujur, kita tahu kekurangan tapi kita tahu lebihnya apa, recruiter tuh akan ngegalinya lebih enak dan lebih antusias gitu. Jadi mereka nggak akan fokus ke kita nggak bisa apa gitu, tapi kita udah belajar apa, coba kami challenge nih as a recruiter. Kayak dulu aku bilang, oh aku sempat belajar ini, oh kebetulan recruiternya itu kalau nggak salah dari UI UX gitu. Oh, pakai apa? Pakai mesh ya? Oh, pakai ini ya? Oh, pakai itu. Jadi kita justru oke lah gitu. Sepahamku gitu ya. Cuma kan aku belum pernah jadi recruiter ya. Tapi sepahamku bikin lolos adalah itu. Mulai dari mas-mas nih yang lebih senior nih yang mau nambahin nih. Apa dulu, Mas Widi dulu. Apa? Ya, oke. Ya, mungkin kalau yang belum punya pengalaman atau mau switch karir ya. Jadi sebenarnya eh ya banyak sih yang bisa dilakukan ya. Misalnya ya kita bisa pelajari ya. Sebenarnya basic-basic PM tuh apa aja sih gitu kan sebenarnya. Nah, misalnya contohnya yang belum punya pengalaman apapun ya, misalnya fresh graduate gitu. Pasti kan kalian ini ya, sebenarnya pasti pakai kan suatu produk-produk digital yang pernah yang biasa digunakan sebagai daily life gitu kan. Nah itu bisa tuh dipelajari ya, misalnya perbedaan antara aplikasi ojol A dengan ojol B gitu kan. Nah itu kita merasakan sendiri itu di sisi experience-nya. Nah PM itu kan juga bertindak di sisi experience-nya gitu. Jadi kita merasa sebagai usernya kalau kita apa namanya membuat produk itu ya, misalnya kita membuat produk itu experience-nya seperti apa. Nah terus juga misalnya untuk yang misalnya udah punya pengalaman pekerjaan lain, misalnya contohnya menjadi data analis gitu ya contohnya. Data analis pasti kan handle di sisi data-data ya, menganalisa data gitu ya. Nah ini kan juga sebenarnya bisa relate nih gitu kalau apa misalnya kalau mau switch career ke PM gitu. Karena bagaimana kita, misalnya nanti ke depannya bisa aja diamanahi untuk membuat suatu tools dashboard data lah atau mungkin terkait apa namanya terkait bagaimana apa namanya membuat suatu
suatu produk yang berkaitan dengan data. Nah, itu kan sebenarnya bisa aja gitu ya. Tapi intinya sih sebenarnya banyak banyak hal lah yang bisa kita switch ya. Intinya sih belajar sih berbagai macam hal itu ya, termasuk kayak di sisi prioritization juga gitu. Karena prioritization itu juga salah satu hal yang perlu dipelajari teman-teman gitu. Karena pasti kita akan punya banyak inisiatif gitu kan. Tidak mungkin kita bisa menghandle itu semua gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan stakeholder untuk bisa mengerjakan A, B, C sampai Z gitu secara berurutan. Nah, itu salah satu ininya ya, salah satu hal yang perlu bisa dipelajari ya dari segi prioritization. Gitu sih teman-teman. Oke, berarti aku izin nambahin ya. Karena mungkin apa ya? Mungkin kalau teman-teman ini fresh graduate gitu ya untuk jadi PM gitu. Telkom ini posisinya adalah apapun yang dipegang oleh PM atau product owner gitu ya di Telkom itu pasti adalah produk digital gitu. Jadi biasanya yang pertama teman-teman tadi kan sudah sempat dikasih kisi-kisi ya, kita harus ada empati dan sebagainya gitu ya. Pelajarilah itu bagaimana kita membuat produk yang benar dengan cara menerapkan empati dan sebagainya. Salah satu yang bisa dipelajari itu dari design thinking gitu ya. Itu jadi mungkin akan menjadi unique value proposition teman-teman gitu ya saat ini melamar ke Telkom itu paham terhadap konsep design thinking dan sebagainya. Yang kedua, karena kita milih stakeholder itu biasanya dua yang perlu kita sajikan biasanya yang paling sering gitu. Yang pertama, saat kita membuat suatu aplikasi gitu ya, kita mempropos sebuah journey dan sebagainya gitu ya, bagaimana kita bisa mempresentasikan sebuah journey agar stakeholder itu paham gitu ya. Karena asumsi stakeholder ini mungkin kalau ada yang mungkin secara literasi artinya bagus, ada yang kurang gitu ya. Tapi dengan adanya kita paham terhadap UI UX gitu ya posisinya, itu mungkin kita bisa memberikan penjelasan terhadap bagaimana roadmap kita, bagaimana aplikasi ini berjalan dan sebagainya, itu mungkin akan lebih mudah kalau teman-teman mengetahui terhadap ilmu UI UX gitu. Yang ketiga, tadi seperti disampaikan Mas Budi, ada data driven gitu. Jadi saat kita memberikan suatu justifikasi atau memberikan sebuah request ke stakeholder gitu, kita tidak bisa pakai kalau bahasanya omdo gitu ya, omong doang itu nggak bisa gitu ya. Jadi teman-teman harus berusaha mencari gitu ya, mencari data atau fakta yang bisa kita berikan kepada stakeholder yang menjustifikasi bahwa oh seharusnya kita akan melakukan ini gitu. Kenapa kita melakukan itu? Aku punya datanya. Gitu. Kenapa Bapak minta seperti ini? Kenapa saya bisa menolak? Karena saya bisa ada data. Gitu. Jadi itu paling penting juga gitu. Bagaimana teman-teman bisa membaca data driven gitu posisinya. Jadi kalau aku UI UX gitu ya, belajar UI UX gitu, design thinking itu bagaimana cara belajarnya? Teman-teman cukup jeli terhadap aplikasi yang ada di sekitar kalian gitu. Semua kalian pasti punya smartphone dan sebagainya. Coba jeli terhadap aplikasi ini gitu. Terhadap journey-nya, terhadap apa, coba setiap aplikasi dicoba gitu, sehingga semakin banyak referensi aplikasi dipakai, itu akan memperkaya kita gitu ya, sebenarnya untuk membuat sebuah journey yang bagus gitu. At least stakeholder akan merasa lebih nyaman saat kita presentasikan terhadap suatu produknya kita gitu. Dan yang kedua, untuk memperkuat justifikasinya kita gitu ya, itu data driven gitu. Jadi kita ya jangan ngomong kalau nggak punya data gitu. Itu mungkin aku tambahnya itu sih. Oke. Berarti semisal nih teman-teman nanti ketemu challenge dan ngerasa kurang confident untuk apply as a PM di Telkom atau dimanapun itu nantinya, justru itu sesuatu yang teman-teman harus solve ya. Caranya tadi nggak ada yang beda dari Mbak Tania, Mas Rifki, dan Mas Budi adalah belajar dan terus belajar. Berarti kalau hal-hal yang berkaitan dengan PM-nya masih kurang, ya udah berarti di fulfill untuk experience-nya. Kalian bisa ikut bootcamp ya, atau belajar dimanapun itu yang kalian mau. Atau bisa belajar sendiri juga, bisa ikut kompetisi juga, atau tadi Mas Budi juga saranin bisa create aja produknya sendiri ya, apa yang inovasi yang bisa kalian bikin lah kayak gitu. Jadi itu ya, berarti jangan ditunggu dengan no background tadi teman-teman bisa dapetin career goals-nya, tapi tadi ya perlahan diisi apa yang bisa teman-teman isi dari segi soft skill maupun technical skill-nya sampai nanti benar-benar di-achieve nih as a PM-nya. PM role seperti itu. Nah,
Next nih yang nggak kalah seru juga, boleh nggak sih Mas Widi, Mas Rifki, Mbak Tania dikasih bocoran nih kalau interview di Telkom tuh biasanya dikasih pertanyaannya nih khususnya di user interview lah ya. Anggaplah ceritanya teman-teman di sini udah melewati masa interview dengan recruiter terus happy mau interview sama user tapi ada deg-degannya juga. Ini nanti ditanya case study nggak ya, ditanya technical issue nggak ya dan lain-lain. Mungkin bisa dikasih gambaran nggak ya pertanyaannya apa dan kayak cara jawab yang benar tuh seperti apa sih sehingga nanti bisa melewati proses interviewnya gitu. Mungkin dari Mbak Tania dulu boleh. Mbak Tania apa aja nih Mbak clue pertanyaan atau isi pertanyaan? Oke, kalau case tadi pas zamanku itu di 2 tahap terakhir ya. 2 tahap terakhir banget. Karena yang awal-awal tuh memang masih umum dan masih tentang Telkom lah. Jadi ya bisa di browsing-browsing. Cuma kalau 2 terakhir itu memang case study. Ya standarnya kalau PM tuh kan tadi udah sempat ada hint tuh dari Mas Widi, dari Mas Rifki. Harus data driven, nah itu akan kena juga di salah satu case study. Terus dipastikan karena ngelamarnya ke Telkom, ya kenali produk digital Telkom. Caranya gimana? Yang paling mudah kalau males buka LinkedIn adalah di Instagram. Jadi kita punya Instagram Lip di Telkom, nah itu paling mudah tuh buat ngeliatin. Biasa kan anak sekarang sambil tiduran juga bisa rebahan tuh. Nah itu at least tahu namanya dan produk itu ngapain. Nah itu minimal banget. Kalau udah ditanya dari awal tahu produk Telkom nggak, IndiHome langsung tetet gitu itu aja. Kalau bisa jangan separah itu sih. Terus untuk detail ya standar pasti ditanya cara komunikasi, dokumentasi. Dokumentasi sebenarnya kalau pakemnya kan nggak ada ya. Dokumentasi itu harus gini-gini banget. Tapi ya sebisa mungkin di dokumentasi itu kita tahu permasalahannya, kita tahu solvingnya pas apa enggak gitu. Terus tadi udah disebut juga ada journey, ada flow segala macam. Kalau bisa sampai kita paham tentang user testing itu juga bagus sebenarnya. Paling dari aku itu aja sih yang bisa disampaikan. Oke, oke. Oke, thank you Mbak Tania untuk kisi-kisinya. Mungkin dari Mas Widi nih, ada lagi nggak Mas Widi? Biar lebih banyak lagi kisi-kisinya harus beda nih dari Mbak Tania, Mas Widi. Kira-kira apa aja? Ya, saya setuju sih ya terkait apa namanya. Kita perlu browsing ya, teman-teman perlu browsing sih apa sih produk-produk yang ada di Telkom gitu ya. Sebenarnya saya juga seperti itu dulu lamar Telkom terus ternyata apa dipanggil gitu ya. Itu juga uh, ya nggak tahu jangan-jangan cuma IndiHome doang gitu. Ternyata secara pas kita cari tahu ternyata sangat banyak ya gitu. Nah itu udah dibocorin ya tuh sama Mbak Tania, bisa lihat Instagramnya gitu ya. Nah itu saya juga browsing-browsing gitu sih. Nah itu jadi kita kegambar apa sih dan pasti kan jadi semakin antusias ya gitu ya untuk bisa join ke Telkom gitu. Nah terus juga kalau kisi-kisinya lain ditanya terkait gimana manage stakeholder gitu. Manage stakeholdernya tuh itu seperti apa gitu. Pasti ada case-case nih misalnya stakeholdernya minta suatu fitur A gitu kan. Terus kita punya pendapat lain, nah itu nanti seperti apa gitu. Kita menerangkannya bagaimana justifikasi kita gitu kan. Nah itu juga salah satunya gitu kan. Nah terus juga terkait case study. Nah ini teman-teman nggak usah takut ya terkait case study gitu karena sebenarnya case study-nya itu kalau saya lihat ya itu ya sebenarnya asal teman-teman mengikuti perkembangan industri ya, industri di bisnis dan digital di Indonesia atau di dunia gitu ya. Insya Allah harusnya bisa sih gitu. Jadi teman-teman mindsetnya mungkin harus pertama data driven, flow-nya bisa membuat flow dengan jelas gitu ya. Terus juga ada mindset di sisi monetization gitu ya. Jadi yang namanya kita bikin produk, pasti kan kita harus cuan gitu ya. Nah itu sih buat apa untuk monetization-nya itu juga harus dipikirkan gitu ketika kita membuat suatu case study gitu. Dan yang nggak kalah penting juga harus menyertakan apa sih yang
matriksnya ya, matriks yang mungkin teman-teman coba bisa mulai cari tahu nih gitu. Matriks di apa namanya di produk tuh apa aja sih, kan ada active user gitu kan, ada retention dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa mulai dipelajari ya, sehingga ketika case study nanti ya cukup apa bisa menjadi cukup kuat ya gitu ya untuk bisa diterima di Telkom. Paling itu dari saya. Mungkin Mas Rifki mungkin lebih banyak nih tambahannya nih. Nah, Mbak Tania sama Mas Widi udah lengkap banget tadi kasih taunya. Jadi gini, kalau di Telkom itu biasanya kalau kita sebagai recruiter itu kita punya matriks gitu ya, punya matriks gitu. Jadi beberapa matriks mulai dari soft skill, hard skill dan sebagainya itu ada matriks. Dan setiap matriks itu ada penilaian, gitu. Pasti ada penilaian yang menentukan dia lulus atau tidak lulus, atau dia junior, medior ataupun senior gitu. Nah, bagaimana kita bisa memahami terhadap matriks itu gitu ya. Jadi kalau kita itu saat kita dalam satu case di Telkom itu diminta mengerjakan satu study case gitu ya, sebaiknya kita mengerjakan berdasarkan teori yang akan kita refer gitu ya, posisinya gitu. Misalnya bagaimana kita dapat study case, bagaimana kita mengolah sebuah produk gitu misalnya, atau kita diminta untuk idea gitu kan, sebuah produk dan sebagainya. Oke, gitu. Kita punya teorinya namanya design thinking misalnya seperti itu. Oke, dari situ di breakdown setiap mulai dari ideasi sampai produknya launch itu seperti apa. Ya, gunakan metode itu gitu, sehingga dengan adanya merefer ke metode yang sudah kita pahami, maka itu biasanya metode kan ada standar ya, itu ada sebuah framework di mana metrik-metriknya pasti akan terpenuhi semua yang ada, apa yang diminta oleh Telkom gitu. Jadi biasanya mungkin kita tahu gitu beberapa case gitu, tetapi sebaiknya dilengkapi dengan beberapa framework yang atau beberapa teori yang sudah kita pelajarin gitu ya. Oh, bagaimana nanti menentukan priorisasi gitu misalnya. Oke, berarti saya punya metode salah satunya Moscow method gitu, posisinya. Itu yang teman-teman harus coba pelajari gitu. Jadi teori itu perlu digunakan saat interview dengan kami gitu. Karena kami melihat dari metrik tersebut seberapa lengkap metrik-metrik itu dilengkapi oleh teman-teman gitu. Jadi teori-teori dasar seperti tadi data driven, bagaimana riset gitu ya, kuantitatif riset, teman-teman juga harus sudah tahu gitu. Sehingga harapannya semakin banyak beberapa metodologi yang teman-teman kuasai gitu ya, harapannya akan memperkaya gitu ya dari penilaian secara metrik-metrik yang sudah kita susun gitu ya, di Telkom. Itu kalau teman-teman mau menguasai beberapa case seperti tadi yang kami sampaikan, ya insya Allah kalau memang rezeki bisa. Oke, teman-teman tadi udah dapet tuh ya kisi-kisi. Nanti kalau interview di Telkom tuh tayangnya seperti apa, kurang lebih nanti akan mirip lah ya ketika teman-teman interview SPM di tempat lain juga. So hopefully itu bisa membantu untuk teman-teman mulai memperdalam tuh tadi materi-materi yang udah di-mention sama Mbak Tania, Mas Rifki, dan Mas Widi. So kalian lebih well prepare nanti ketika di user interview ya, kayak gitu. Nah, terus apa satu topik atau satu poin yang mungkin ini cukup sering ke-skip sama product enthusiast yang pengen jadi PM, yang pengen switch career ke PM atau start first career-nya di PM adalah portofolio. Karena cenderung opportunity untuk diterima as a PM dengan attach portofolio yang benar juga itu biasanya suksesnya lebih besar ya, teman-teman. Nah, kalau di Telkom nih, boleh bagi-bagi cerita lagi nggak, Mbak dan Mas? Kira-kira tuh portofolio seperti apa yang menarik bagi PM-PM di Telkom? Dan biasanya di portofolio itu apa aja sih yang bisa kita masukin? Atau gimana sih cara create portofolio yang menarik as a PM gitu? Mungkin dari Mas Widi dulu nih, Mas Widi. Boleh sharing ke kita, Mas Widi? Ya, mungkin ada dua hal berbeda ya. Pertama, kalau teman-teman misalnya ya udah saat ini sebagai PM, ya pertama bisa ngelis produk ya yang pernah dihandle-nya, terus juga kalau produk yang dihandle itu kan pasti kita juga menyertakan nih achievement-nya dari produk yang dibuat tuh apa sih, fitur yang dibuat tuh apa gitu kan.
peran yang kalian lakukan gitu dalam membuat fitur atau produk tersebut. Terus kalau misalnya yang belum menjadi PM gitu dan tertarik untuk switch karir sebagai product manager, bisa ini sih menginformasikan sih beberapa portofolio yang isinya adalah achievement yang mungkin bisa coba direlate ke terkait produk gitu ya. Misalnya PM kan bisa dari mana-mana ya. Contoh misalnya dari UI UX gitu kan. Kayak saya teman saya ada PM itu dulunya basicnya itu dulu ada UI UX gitu. Nah, sebenarnya UI UX itu kan juga fungsinya juga dia harus memahami ya kebutuhan dari requirement yang sebenarnya dibuat dari PM-nya gitu kan. Nah, terus juga memahami ekspektasi dari user tuh seperti apa gitu. Karena PM juga UI UX juga harus bisa tidak hanya UI UX kan bukan tukang gambar ya bisa dibilang tuh. Tapi ya mereka membuat desain sesuai dengan apa yang sesuai dengan memang kebutuhan dan memang tidak serta menggambar gitu aja gitu teman-teman gitu. Atau mungkin dari data analis gitu ya atau data scientist gitu. Misalnya melakukan analisa terkait misalnya kayak tadi disinggung kayak competitive analysis gitu ya contohnya ada tadi di chat ya competitive analysis. Nah, itu juga salah satu sih yang bisa diterterakan juga gitu kan. Karena pasti kan itu punya kontribut ke fitur atau produk yang ada di perusahaan tersebut gitu. Nah, itu sih. Jadi teman-teman bisa sertakan achievement sih teman-teman gitu. Dan yang pasti kalau misalnya teman-teman ya mungkin saat ini PM gitu ya atau mungkin yang non PM gitu, bagaimana bisa mengattract ya, intinya sih kuncinya adalah mengattract interviewer gitu ya yang meng-hire sebagai PM gitu untuk mengerti impact-nya dari apa yang kita lakukan ini ke ke produk atau ke fitur yang teman-teman pegang gitu ya, sehingga ini ada relasi ke ke sisi product manajemennya untuk bisa menjadi PM gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sih di situ sih teman-teman. Paling itu sih Mbak Syura. Oke, thank you Mas Widi untuk tips and trick-nya. Kalau dari Mas Rifki ada tips and trick khusus nggak Mas Rifki untuk create portfolio khusus untuk PM? Ya, jadi kalau di Telkom itu kan biasanya kan nanti ada 3 tes gitu ya. Yang pertama scanning CV gitu ya. Yang kedua nanti akan ada semacam metal test gitu ya. Yang ketiga nanti baru interview ya dengan recruiter kami gitu. Jadi yang pertama kalau untuk case yang scanning CV itu yang pertama sepakat ya sebenarnya apa yang disampaikan Mas Widi bahwa ya harus kaya gitu ya terhadap portofolio gitu ya. Portofolio itu apakah secara pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi, apakah teman-teman ikut training, menyelesaikan beberapa use case di suatu tempat dan sebagainya. Itu kalau teman-teman ingin jadi PM, beberapa case yang memang related dengan tujuan ingin menjadi PM, jangan sungkan-sungkan lah dituliskan di CV-nya gitu. Karena posisinya kami melihat dari scanning CV itu kira-kira pengalamannya banyak nggak sih gitu ya, portofolionya banyak nggak sih gitu. Kalau portofolio sedikit, otomatis kan teman-teman akan semakin kecil kemungkinannya untuk ikut tes tahap 2 dan tahap 3 gitu. Jadi itu yang di sisi CV gitu ya. Yang kedua di sisi metal itu ya biasa nanti akan ada beberapa tes dari kita gitu ya, mulai psikotes dan kemampuan dasar terhadap produk gitu. Jadi knowledge terhadap teori terhadap product owner atau project management itu teman-teman perlu ketahui gitu. Nah, yang ketiga nanti akan waktu interview nanti akan ada use case gitu ya dari beberapa yang akan kita berikan. Itu salah satu use case-nya nanti yang sempat dibuat oleh Mbak Tania ya, yang nanti akan dikasih itu
itu bisa jadikan benchmark untuk dipelajari gitu. Jadi teman-teman buat CV yang bagus gitu ya. Jangan terlalu banyak kata-kata yang mungkin susah dibaca gitu ya, karena ketahuilah ya sebenarnya masuk ke Telkom itu CV itu cukup banyak sekali gitu ya. Jadi bagaimana kita men-scan CV itu dengan cepat itu ya, CV-nya itu ya waktu dilihat sekali itu udah langsung kebaca gitu. Pengalamannya sekian, oke gitu. Ini masuk atau enggak? Seperti itu gitu. Karena banyaknya CV yang akan masuk gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan pertama ini untuk masukin CV itu dengan memberikan CV yang seadanya, atau mungkin ya kalau rezeki ya udah, kalau enggak ya sudah gitu ya. Ya menurutku do the best di tahap pertama gitu ya. Nanti tahap kedua dan ketiga itu bisa dipelajari gitu. Jadi aku menurut dari tempatnya Mas Widi, CV, portofolio itu harus dilengkapi yang bagus dan menarik. Oke, thank you Mas Rifki untuk tips and triknya. Dari Mbak Tania gimana Mbak? Dari aku menambahkan sedikit aja, paling kalau dulu aku sempat dikasih saran itu, kalaupun kita belum punya portofolio yang beragam, jadi usahakan di satu portofolio itu ada terselip nih yang namanya product roadmap, terus ada prioritas di situ. Jadi kan sebenarnya di situ si interviewer nih mau ngeliat ya, kira-kira anak ini pola pikirnya kemana ya? Kira-kira sampai ke monetization nggak sih? Atau sebenarnya dia buat nih cuma asal keren aja? Atau simpatinya terlalu ke user? Kira-kira anak ini ngerti nggak ya? Kalau misalnya kita hitung-hitungan, kalau fitur yang ini makan SDM sekian, berapa hari, berapa sprint, atau ya banyak lah. Jadi sebenarnya kalau aku prefernya di roadmap itulah kita bakal di-challenge sih, dan kelihatan banget gitu. Anak ini kira-kira ke depannya gimana ya pola pikirnya? Bakal cocok nggak ya sama stakeholder di mana nanti produk ini anak ini kita assign? Paling dari aku itu aja sih. Oke, berarti tadi tambahan dari Mbak Tania ya, PRD penting ya teman-teman, biar usernya bisa melihat mindset atau pola pikir teman-teman itu udah sejauh apa pemahamannya tentang product management, seperti itu. Nah, bicara tentang portofolio juga, nih APRI udah memfasilitasi teman-teman nih untuk create portofolionya, langsung case study dan assignment-nya langsung dari Telkom. Seperti itu. Jadi ini nanti bisa jadi salah satu opportunity atau chance juga ya. Nanti bisa di-attach di CV-nya atau di portofolionya kalau teman-teman pernah ikut APRI Product Challenge featuring Telkom. Nanti untuk case study dan assignment-nya akan dijelaskan sama Mbak Tania. Jadi jangan lupa ikut sesinya sampai akhir ya teman-teman. Daftarnya kemana, syaratannya seperti apa, nanti akan dijelaskan juga oleh tim APRI. So, jangan lupa manfaatin kesempatan untuk create portofolio ini juga, karena nanti ada hadiah spesial juga dari APRI, kayak gitu. Nah, nggak kerasa nih sesi talk show ngobrol-ngobrol cantiknya udah berjalan beberapa menit aja. Terus kita mau pindah nih ke sesi selanjutnya, kita bakal ada sesi tanya-jawab, nanti bakal dipandu langsung sama MC kita. Kalau gitu, untuk sesi talk show-nya kita close dulu. Aku happy banget nih ngobrol sama Mbak Tania, Mas Widi, dan Mas Rifki. Tadi penjelasannya clear dan banyak materi daging juga, dan banyak info-info yang mungkin kita nggak akan dapetin ya kalau kita nggak ikut sesi malam hari ini. Banyak beberapa poin yang ya itu kita baru dapat di sini kayak gitu. Jadi ada beberapa tips and trick juga tadi ya untuk hal-hal yang harus dipersiapkan untuk soft skill, hard skill, interviewnya juga dan portofolionya juga seperti itu. So hopefully ini bisa jadi salah satu bekal teman-teman untuk achieve your career goals nanti as a PM dimanapun itu, dan salah satunya nanti bisa buktikan ya kesungguhan belajarnya lewat ikut kompetisi APRI Product Challenge. Kalau gitu, thank you Mas Widi, Mbak Tania, dan Mas Rifki. Aku kembalikan lagi ke Happy untuk membantu sesi tanya jawab. Thank you semuanya. Oke, thank you Kak Syura dan para speakers kita yang luar biasa hari ini. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau aku pribadi sih tadi aku udah dapetin banyak banget insight baru, dan aku udah dari tadi sibuk nyatet sana sini karena semuanya kayak penting untuk dicatat dan dipraktekkan lagi nanti. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya,
aku ada beberapa info penting nih. Yang pertama itu, teman-teman boleh isi terlebih dahulu feedback poll yang baru saja aku launch di Zoom. Dan semua feedback teman-teman ini nanti akan tim Apiari lihat dan kita akan menjadi bahan improvement untuk event-event selanjutnya. Jadi bisa diisi dulu ya teman-teman. Dan sembari teman-teman isi, aku juga mau jelasin salah satu program yang ada di Apiari Academy. Aku akan jelasinnya secara singkat aja. Nah, jadi ini dia salah satu program yang ada di Apiari Academy, yaitu Product Management Fundamentals Training. Jadi singkatnya, di program ini teman-teman akan belajar banyak, mulai dari teori, konsep, dan juga framework bagaimana kerja seorang product management. Dan ini itu program yang cocok untuk teman-teman yang aspiring product managers, professionals or junior product managers, entrepreneurs, dan tentunya dalam program ini teman-teman bakal dipandu dan juga bertemu dengan para trainers yang pastinya sudah ahli pada bidangnya. Dan di sini bisa kita lihat ada beberapa dari sekian banyaknya trainers di Apiari. Lalu teman-teman juga dalam program ini bisa merasakan on-demand video learning, knowledge change, live session, one-on-one mentoring, progress tracker, dan juga product portfolio. Dan pastinya dengan mengikuti program ini, teman-teman bisa menambah career opportunities dengan 40 plus hiring partnersnya Apiari Academy. Lalu, selain juga teman-teman belajar teori, teman-teman juga bisa langsung mengaplikasikan apa aja yang teman-teman telah pelajari dengan startup project ini, di mana teman-teman nanti akan dibantu oleh para mentor yang pastinya juga udah oke-oke banget. Lalu di program ini, teman-teman juga akan ada final presentation dan juga graduation ceremony, serta akan mendapatkan certification and report card. Dan untuk training information, program ini akan dimulai pada tanggal 23 Maret 2023 dan akan berlangsung sekitar 4-5 minggu dengan training modul sebagai berikut. Dari pertama ada product requirement sampai communication and people management skills. Dan berikut adalah detail trainingnya yang bisa teman-teman lihat lagi. Lalu, kenapa sih harus mengikuti program ini? Yang pertama karena teman-teman akan mendapatkan job guarantee opportunity, affordable price for 1-year career and self-development investment, opportunity to excel in Apiari's learning ecosystem, intensive program, personalized, dan juga valuable features. Dan berikut adalah flow dari job guarantee. Dan ini dia, ini adalah harga untuk programnya. Untuk one level program ada di harga 7 juta rupiah dan juga untuk intermediate level plus career accelerator program ada di harga 8.250.000 rupiah. Dan dari tadi ini aku udah ngomongin tentang programnya itu apa dan juga manfaat mengikuti programnya. Sekarang aku akan jelasin gimana sih cara daftarnya untuk mengikuti program ini. Caranya gampang banget, teman-teman hanya perlu pergi ke academy.apiari.id, lalu isi formnya di sana dan melanjutkan pembayaran. Dan setelah itu udah deh teman-teman tinggal tunggu aja untuk email konfirmasinya masuk dan teman-teman bisa langsung mengikuti program ini pada tanggal 23 Maret 2023. Dan untuk payment options-nya juga beragam. Teman-teman bisa bayar langsung lunas atau juga bisa bayar dengan cicilan dengan melalui financial service yang ada di slide ini. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Ayo ikutan program ini karena program ini bermanfaat banget. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan nih, teman-teman bisa langsung kontak ke WhatsApp-nya Apiari dan tim Apiari akan langsung bantuin teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran teman-teman. Nah, itu aja dari jelasan aku mengenai programnya Apiari. Dan seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, pada setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan singkat dari Mbak Tadia mengenai Apiari Product Challenge featuring Telkom. Untuk Mbak Tania, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih tim Apiari. Ini untuk slide atau bahannya ada nggak yang kemarin? Biar aku lebih enak ngedetailinnya.
Oh, boleh aku bantu untuk share screen ya, Kak? Tapi Iya, boleh, boleh. bisa Kakak bantu untuk menjelaskan terlebih dahulu. Mute Mbak Tania. Oh, sorry. Kepencet. Kasih, Mas. Suka nggak sengaja Ya. memang. Jadi, seperti yang tadi aku udah sampaikan, salah satu brand tempat aku di Esan itu Agree. Yang tadi aku sempat sampaikan juga, kita ada di beberapa sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan salah satu service yang paling kecil, jadi kita punya Agripedia namanya. Nah, si Agripedia ini memang yang paling mudah banget kita punya. Tujuan Agripedia ini ada tuh apa? Sebenarnya kita mau ngejaga nih knowledge dari para petani, para peternak, para pembudidaya ikan gitu. Dan harapannya di situ ada brainstorming juga terjadi. Jadi mungkin kalau teman-teman sadar, memang kenyataannya pekerjaan-pekerjaan di sektor seperti itu penerusnya suka malas nih. Jadi salah satu yang mau kita lakukan adalah menjaga knowledge itu, terus gimana caranya bisa kita turunkan lagi, entah ke penerusnya kah dari keluarga, atau sebenarnya bisa jadi kita malah nemuin nih ada bibit-bibit baru ternyata. Jadi di situ di Agripedia harapannya nanti kita bisa ketemu sama pelaku usaha dari 3 sektor tersebut, bisa juga ketemu sama dosen dari agrikultur, bisa juga ketemu sama mahasiswa, atau mungkin orang-orang yang sebenarnya punya niat mau buka usaha tuh di situ. Nah, jadi anggaplah teman-teman ini baru di-assign ke Telkom, tiba-tiba langsung dikasih Agripedia. Nah, gimana caranya teman-teman kasih ide lah ke stakeholder. Ini tolong dikesampingkan ya kalau misalnya teman-teman ada yang mikir, sekarang udah propose apa? Kira-kira budgetnya berapa, SDM-nya berapa, dikesampingkan dulu. Kalau bisa seserunya teman-teman menghayal, sejauh-jauhnya teman-teman brainstorming, aku minta tolong dituangkan ke dalam sebuah dokumen, PPT aja juga nggak apa-apa. Terus untuk detail-detailnya mungkin ke bawah. Ada nggak ya ketulis di situ? Nggak ada ya? Oke. Ini tantangan bukan ya, Mbak Tania? Oh, oke. Nah, iya. Nah, ini jadi untuk di tantangan pertama kita minta bantu nih teman-teman. Pertama kali banget kita minta dibantu didetailin, dikasih info tentang market sizing. Market sizing ini kalau di produk biasanya nyebutnya SAMSOM. Jadi ini standarnya kita dikasih gambaran sih as a stakeholder, ceritanya aku Mas Widi sama Mas Rifki ini stakeholder dikasih tahu nih kira-kira ide-ide yang kalian propose tuh marketnya ada seberapa besar sih gitu. Kira-kira bakal ada berapa persen sih. Nah, terus jangan lupa di bawahnya juga kita minta user persona. Kebetulan tadi udah aku kasih hint-hint, teman-teman boleh pilih sih. Jadi misalnya kalau mahasiswa yang seperti apa gitu. Terus kalau misalnya dari pelaku usaha yang seperti apa. Standarnya sih user persona tuh ada pain-nya gitu. Ada pain, ada frustasi yang mau di-solve, terus ada tujuannya, ada personality seperti apa, behavior-nya seperti apa, ada range umur, terus kurang lebih seperti itu. Lalu kita juga minta adanya user journey. Biasanya kalau di produk tuh nyebutnya user journey map ya. Nah, user journey ini teman-teman boleh pilih user journey as student peternakan boleh, user journey sebagai pelaku usaha pun boleh,
Semakin lengkap, semakin baik. Biasanya di user journey itu kita mulai dari registration, standarnya kan gitu ya. Terus mulai dari orang on board, terus ketika mulai ada interaksi, dihayal-hayal teman-teman aja deh. Tapi kurang lebih kalau mau detail-detail, ilmu googling tuh berguna banget sebenarnya. Lalu ada value proposition canvas. Mungkin kalau teman-teman biasanya familiarnya sama bisnis model canvas. Nah, ini adalah versi lebih spesifik ke value proposition-nya. Jadi kalau teman-teman nih sekalian dengar sambil googling, jadi bentuknya tuh si value proposition canvas tuh di kanan dia ada seperti roda. Jadi rodanya ini isinya customer profile. Terus di sebelah kiri ada seperti persegi. Perseginya ini isinya value map. Nah, terus paling itu aja kalau untuk tantangan pertama. Nah, kalau untuk tantangan kedua, karena kebetulan tadi teman-teman sudah punya ide, kalau di sini kita tidak mau merepotkan, 2 saja, karena sepertinya tadi udah banyak yang kita minta. Jadi kita minta 2 aja nih idenya teman-teman. Terus metriknya apa aja nih yang buat nanti bisa kita pakai buat evaluasi dari idenya teman-teman. Terus kalau bisa ada alasan juga kenapa menurut teman-teman matriks itu penting gitu. Paling dari aku itu aja. Ini kebetulan memang case-nya case agree, tapi kalau dari Mas Rifki atau Mas Widi ada mau nambahin boleh? Nambahin penjelasan ya, bukan nambahin pekerjaan. Ada? Aku cukup sih, udah. Ya, Udah. Detail. sama cukup sih, udah cukup detail ya. Oke. Cukup challenging gitu ya. Ya ini. Dari aku sudah cukup. Ini oke, kembali ke Mbak Happy ya. Oke, terima kasih Mbak Tania atas penjelasannya. Kalau tadi Mbak Tania udah jelasin mengenai tantangannya, gimana challenge-nya, aku akan jelasin secara singkat gimana sih hal-hal teknisnya. Nah, jadi aku akan jelasin sedikit mengenai product challenge ini. Yang pertama, pastinya teman-teman harus daftar terlebih dahulu melalui link yang udah ada di sini, yaitu apiari.link/take-pc. Lalu setelah mendaftar, teman-teman akan mendapatkan email yang berisi guidelines. Jadi di email ini akan ada semua template dan semua yang teman-teman butuhin untuk mengikuti challenge ini. Lalu setelah itu teman-teman pelajari lagi nih study case dari Telkom dan mulai menyusun deck presentasi teman-teman. Dan pastikan kalau deck presentasi teman-teman selesai tepat waktu, dan setelah selesai jangan lupa hasilnya dipublish ke LinkedIn dan tag Apiari dan Telkom. Lalu kalau teman-teman udah upload di LinkedIn, jangan lupa submit deck presentasinya ke Google Form, yaitu apiari.link/submitapc, dan juga jangan lupa untuk masukkan screenshot posting di LinkedIn teman-teman tadi ke Google Form ini. Dan ini yang paling mendebarkan, yaitu teman-teman tinggal duduk manis aja dan tunggu pengumuman pemenang dan hasil review dari para juri. Dan gitu aja untuk hal teknisnya, jadi teman-teman tunggu apa lagi? Ayo langsung daftar Apiari Product Challenge featuring Telkom ini di link apiari.link/take-pc. Nah, itu aja untuk penjelasan dari Apiari Product Challenge featuring Telkom.